Dolin, perintahnya apa? Fakulu amin. Ini beda antara amin dengan amin, itu beda. Kalau amin itu ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Maka paslon lain atau calon lain itu kalau beliau sholat, saya hakul yakin ketika mendengar imam ucapkan waladhdallin, beliau sendiri tetap akan seketika mengucap amin, karena urusan sholat dengan Allah. Nggak ada wong Islam mbok pendukungnya sapa wae to. Kalau sholat kemudian mendengar imam waladhdallin terus meneng apa ganti qabul. Kalau ganti qabul sholatnya tidak sah. Iya, no, sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Aturannya amin, no, tiba-tiba qabul, batal sholatnya. Ya, siapapun nanti presiden yang terpilih, mudah-mudahan atas pertolongan dan ridha Allah bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Terus kemudian yang ketiga, Israel. Ya, coba dibaca hubungannya dengan Al-Maidah ayat 21. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dulu oleh Allah diperintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke situ sujada dengan penuh ketundukan. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Masuklah ke negeri itu melalui pintu gerbangnya dengan penuh ketundukan. Lah waktu itu mereka menolak. Padahal tanah itu di sini itu tanah yang dijanjikan oleh Allah jika mereka pada waktu itu mau memasukinya dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketaatan. Tapi apa yang terjadi? Diperintah oleh Allah pada waktu itu ditolak. Perintah Allah diabaikan, maka tanah itu sudah tidak sah bagi mereka, bagi Israel, sejak mereka menolak perintah Allah. Dan tanah itu menjadi tanah yang dijanjikan, syaratnya mereka masuk ke situ dengan penuh ketundukan kepada Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah mereka itu tunduk patuh pada Allah? Tidak. Mereka berbuat kerusakan untuk menguasai tanah itu dengan dalih karena tanah itu tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Iya, tanah itu dijanjikan dengan catatan kamu masuk ke situ tunduk patuh kepada Allah. Maka diizinkan oleh Allah untuk tinggal di situ. Begitu mereka menolak perintah Allah pada waktu itu, maka tidak lagi diizinkan oleh Allah. Tidak punya hak di tempat itu. Apalagi melihat sekarang, usaha masuknya aja dengan melakukan pembantaian, genosida luar biasa. Ini loh yang kemudian kita renungkan, ada sabda Nabi tentang akhir zaman. Itu salah satunya, kiamat tidak terjadi kecuali banyaknya kasrotul horot, banyaknya pembunuhan.
pada waktu itu kita mikirnya hanya wong membunuhi, wong nembak uang, lurit uang, ini hanya itu tok. Tapi ternyata sekarang kasratul haraj itu ternyata genosida, pembantaian massal seperti itu, baik dengan serdadu-serdadu yang tampak maupun serdadu-serdadu yang tidak tampak. Banyaknya pembunuhan itu menjadi kaum yang durhaka. Tinggal tunggu kehancuran dan kebinasaan. Allah pasti akan hancurkan mereka, akan siksa mereka, sebagaimana dulu Allah pernah hancurkan. Nanti untuk yang terakhir Allah akan hancur leburkan, musnahkan. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang tahu waktunya hanya Allah. Namun kita sebagai muslim harus saling menguatkan, harus saling membantu. Kita di sini fisiknya selain doa terus kita panjatkan. Jangan pernah merasa lelah untuk mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Selain itu, bagi yang diberi kemampuan oleh Allah secara finansial, ayo kita berta'awun, bersatu padu. Kita kirimkan ke sana untuk melepas, mengurangi, meringankan beban penderitaan saudara-saudari kita. Biasanya orang yang menolak, benci bantuan yang sampai ke Palestina itu akan mengatakan, ngapain jauh-jauh bantu, wong negeri kita saja masih banyak yang membutuhkan. Biasanya akan begitu. Kalimat-kalimat itu akan dilontarkan. Orang itu tidak tahu, dikiranya orang Islam yang membantu secara materi ke Palestina itu dikiranya tidak membantu yang di dekatnya. Biasanya orang seperti itu hanya pandai berkoar. Dia sendiri menjadi orang yang bakhil. Sudah, Bapak Ibu tidak usah peduli dengan kalimat-kalimat itu. Ibarat kata, yang jauh saja dibantu, apalagi yang dekat. Dan membantu yang jauh, yang dekat itu perintah Allah. Coba An-Nisa 36. Itu wong ramu dengan agama itu keluar-keluarnya seperti itu. Ngopo bantu jauh-jauh, wong di dekat kita saja masih banyak kok yang butuh bantuan. Mau bantu yang dekat, yang jauh itu perintah Allah. Kalau yang jauh saja dibantu, tentu sebelum membantu yang jauh sudah membantu yang dekat. Terus diperhatikan yang dekat. Mari dibaca itu Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya tahu. Ini kewajiban kita selaku mukmin, membantu yang dekat maupun yang jauh. Kalau yang jauh saja dibantu, apalagi yang dekat. Saya Bapak Ibu tidak perlu peduli dengan kalimat-kalimat orang seperti itu. Dan tidak perlu kita jelas-jelaskan. Orang itu kalau sudah benci dengan kita, apapun yang kita lakukan salah. Orang kalau sudah benci dengan kita
Kita sampai berbusa menjelaskan siapa kita, ya tetap benci. Tapi kalau orang itu sudah cinta dengan kita, juga tidak butuh penjelasan siapa kita. Maka saya tidak usah dipedulikan kalimat-kalimat itu. Pokoknya doakan dan kirimkan dana. Doa dana, doa dana. Sudah itu semaksimalnya, untuk nanti menjadi bekal akhirat kita. Ada lagi? Penanya berikutnya nomor 10 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida dari Jepara. Ya, Pertanyaan mangga. saya masalah talak, Ustadz. Pertanyaannya seperti ini. Perihal talak ini sudah saya sampaikan di Ustadz cabang kami Melonggo, tetapi masih ada kebimbangan. Seperti ini, mohon maaf ya, dredeg. Pertanyaannya, dari si istri ini berkata seperti ini, dengan perihal rumah tangga yang seluk-beluknya kami juga tidak mengetahui persisnya. Misalnya si fulan sudah tidak mau dengan saya, lebih baik dibersihkan, seperti itu. Si istri bilang seperti itu. Ya. Terus suaminya ketika waktu itu tidak di rumah, terus ketika pulang kan beliau yang suami sudah mengetahui. Saya disuruh menyampaikan seperti itu, Ustadz, dan saya sampaikan. Suaminya bilang seperti ini, berarti aku wis gak bojomu teh lho ya. Bilangnya seperti itu, Ustadz. Lah, di cabang kami, Ustadz, kami menjawab jatuh talak 1, dan ada Ustadz yang bukan mengaji di sini, jawabnya sudah talak 3. Jadi kami bimbang. Misalnya kalau talak 1 berarti masih bisa dipertahankan. Kalau memang sudah talak 3, ya memang sudah waktunya ke pengadilan, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, untuk masalah suara, ada hadis yang mengatakan suara wanita itu adalah aurat. Saya dulu sebelum mengenal MTA itu suka, Ustadz, yang namanya menyanyi itu suka. Di Semeya waktu saya sekolah itu termasuk jadi biduannya. Termasuk jadi biduan sekolah, gitu. Saya mengenal MTA 2017 akhir. Pertanyaan saya, kadang di saudara ataupun tetangga itu masih saya disuruh nyanyi, kau ini suaramu apik ya. Seperti itu, tapi jiwa saya itu meronta-ronta seperti mosok aku wis ngene kok nyanyi gitu loh, Ustaz. Jadi ada rasa malu. Itu misalnya saya lakukan karena lagu sekarang kan syair-syairnya kan nggih kertas piyambak nggih. Aneh-aneh ngaten nggih. Nah, itu pertanyaan saya, masih bisakah nyanyi napa mboten ngoten. Cuman untuk menyumbang satu lagu misalnya di hajatan saudara atau teman ngoten. Tapi nggih mboten goyang nggih mboten nggih ngaten iki ngoten. Pertanyaan ketiga, untuk masalah piutang, misalnya kita kan bersaudara, satu muslim dengan muslim yang lainnya harus saling bantu-membantu. Pertanyaannya seperti ini, saudara yang kami bantu itu nggih rada ulet nggih, nek bayar nggih ngoten niku rada dindende. Lah misalnya kalau kita sudah tahu itu, walaupun kita ada rezeki, itu sebaiknya menolak atau seperti apa? Karena ketika kami butuhkan uang tersebut nggih ngoten niku, ngendi-ngendi ngoten niku. Itu saja, Ustadz, pertanyaan saya, dan mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Besok anak saya ikut ujian tes di pondok. Mohon doanya semoga anak saya lulus. Amin. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok talak langsung 3 gimana? Wong begitu misalkan ya ada seorang suami terang-terangan langsung ngomong ke istrinya, kamu saya talak. Saat itu sudah bukan istrinya. Saat itu sudah bukan istrinya. Maka yang namanya talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. At-tolaqu marratan.